Yang penting yang bisa kita jumpai dalam video ini, yang pertama, jangan berburuk sangka, jangan berprasangka negatif ya. Seringkali kita salah menduga, belum apa-apa sudah mikirnya negatif, sehingga akhirnya ketika terjadi salah paham, gesekan, hampir konflik yang senantiasa terjadi. Dalam bacaan kita perjanjian lama pasal 45 tadi ada cerita tentang Yusuf. Kakak-kakak Yusuf itu selalu berburuk sangka, pikirannya negatif terus. Yusuf dibuatkan jubah oleh ayahnya yang sangat indah, mereka sangat iri hati. Mereka tidak suka. Yusuf bermimpi, dikira Yusuf tukang main-main dan mengatakan ini tukang mimpi, the master of dream. Kalau tukang itu berarti pandai untuk membuat-buat, ya. Tukang mimpi. Jadi dengan mimpinya seolah-olah mau menteror. Jadi pikirannya itu negatif, padahal Yusuf tulus. Akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Tadinya mau dibunuh, tidak jadi, akhirnya dijual sebagai budak. Kita membaca Yusuf membuka dirinya setelah dia menjadi penguasa di Mesir, menangis bersama dengan saudara-saudaranya. Tapi toh saudara-saudaranya takut dan gemetar menghadapi dia. Mereka sulit untuk menerima kenyataan yang penuh bahagia karena sudah penuh dengan kesalahan dan dosa di masa lalu. Hubungan yang sudah terlanjur rusak, kalaupun akan dibina kembali, rasanya penuh dengan kecurigaan dan penuh dengan keraguan. Coba kalau suami selingkuh atau istri selingkuh, kan sulit untuk percaya lagi loh, ya. Sudah terlanjur rusak, rasanya mau percaya itu sudah tidak mungkin. Nah, jadi jangan ada prasangka-prasangka yang negatif, jangan ada dugaan-dugaan yang ngawur dalam hubungan kita bersama, supaya kita bisa hidup dalam rukun. Ya. Yang Kristen jangan sampai membayangkan bahwa umat Muslim itu jahat-jahat, keras, kejam, modelnya semua seperti ISIS begitu. Nah, ISIS itu kan hanya kasus-kasus yang ada di sana. Mayoritas Indonesia tidak seperti itu. Nyatanya mereka sekarang menolak keberadaan ISIS misalnya. Tapi yang Muslim juga jangan membayangkan yang Kristen-Kristen itu egoistik, maunya mempertobatkan yang Islam supaya jadi Kristen, dan mereka itu eksklusif, tertutup. Ya, yang Kristen yang begitu ya cuma kelompok-kelompok tertentu. Mayoritas Kristen ingin hidup bersama dan berdampingan dengan baik, tidak ingin membuat kacau suasana. Jadi satu prasangka yang positif seperti yang muncul dalam video tadi. Kalau prasangkanya negatif, hasilnya hampir saja konflik pecah dan membuat semuanya jadi sulit. Nah, yang kedua, bukan hanya jangan berprasangka negatif, tapi di video itu digambarkan diajak bersama-sama untuk lakukanlah hal yang positif, gelar budaya atau kegiatan-kegiatan lain bersama yang justru berbuah kebaikan, kesejahteraan bersama, tidak eksklusif. Nah, apa yang kita baca tadi sebagai tekad di hari kemerdekaan adalah Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun.
atau seperti embun dari Gunung Hermon jauh di utara bisa sampai di Sion. Jaraknya ratusan kilometer, tapi embun itu sampai berkat Tuhan mengalir jauh sedemikian rupa dalam kehidupan yang rukun. Sebetulnya kita bersama-sama ini punya kesamaan yang Kristen mengatakan kita harus menjadi berkat untuk seluruh bangsa. Yang Islam juga mengatakan Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta. Jadi kita yang Kristen dengan yang Islam bisa bersama-sama bergandengan tangan memayu ayuning bawono. Apa coba? Memayu ayuning bawono itu memajukan atau mencapai kesejahteraan dunia, kesejahteraan kita bersama. Itu yang menjadi kerinduan kita, baik yang Kristen dengan yang Islam bisa bergandengan tangan dalam kerukunan, melakukan hal yang bersama-sama dan positif. Nah, yang ketiga yang barangkali tidak muncul dalam video ini tetapi muncul dalam bacaan kita hari ini adalah bagian yang menarik dari Injil Matius pasal 15. Ceritanya perempuan Kanaan datang kepada Yesus yang sedang tertirah. Yesus sedang menyingkir. Kata menyingkir menunjukkan Yesus terlalu lelah, sibuk di Israel, pelayanan demikian rupa. Injil Matius mengatakan orang-orang Israel seperti domba tidak bergembala. Lalu Yesus katakan, berdoalah kepada Bapakmu yang di surga supaya Bapa yang di surga mengirimkan pekerja-pekerja, karena ladangnya sudah menguning tapi pekerjanya sedikit. Pekerjaan menggunung, yang melayani sedikit. Yesus sampai kelelahan, lalu tertirah ke daerah Tirus dan Sidon. Itu daerahnya orang kafir. Tapi sekalipun daerah orang kafir, ternyata ada perempuan yang kafir karena perempuan Kanaan. Namun dia berseru, kasihani aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi cerita tentang Yesus sudah terdengar di Kanaan, bahwa Yesus Mesias itu sudah mulai diketahui oleh perempuan Kanaan ini, dan dia percaya. Maka dia sebut Yesus anak Daud, gelaran Mesias ya. Dia kena tahu Yesus dan dia percaya. Yang menarik ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mengapa? Kelihatannya Yesus sudah terlalu lelah ya. Tayangan yang digambarkan oleh Matius, Yesus tidak merespon permintaan perempuan Kanaan ini. Yesus sudah terlalu lelah dengan segala pelayanan yang diadakan. Bahkan murid-muridnya datang pada Yesus dan kata, suruh dia pergi, dia mengikuti kita dengan teriak-teriak, cuma ganggu saja. Akhirnya Yesus menjawab kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia sudah tidak ingin melayani perempuan itu. Dalam kelelahannya, kata-kata Yesus menjadi ketus. Tapi
perempuan itu tidak putus asa. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia. Tuhan, tolonglah aku. Sekalipun jawaban Yesus begitu ketus, perempuan ini tidak putus asa. Nah, tapi Yesus menjawab dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau Anda mau menemui Pak Pendeta jawabnya seperti itu, Anda gimana? Barangkali akan pergi dengan miso-miso. Betul nggak? Pendeta apa ini? Ya, no? Kita bisa membayangkan kira-kira perasaan perempuan ini. Ya. Tapi perempuan ini dapat merasakan kelelahan Yesus. Seolah-olah Yesus mau mengatakan Dia sudah melakukan segudang pekerjaan, melayani orang-orang yang sakit, mengusir setan, melayani orang-orang Israel. Tetapi orang-orang Israel tidak habis-habisnya yang harus dilayani, dan yang sudah dilayani pun banyak yang tidak memahami, bahkan memusuhi Yesus, seperti orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat yang bahkan memusuhi Yesus. Yesus membayangkan dirinya seperti seorang pengurus rumah, kemudian menyediakan makan untuk anak-anak, ya. Tapi kemudian tahu-tahu anak-anak itu melemparkan rotinya ke tanah. Anak-anaknya nakal-nakal dan tidak mau makan. Dan Yesus katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anjing kan binatang haram, ya. Orang Yahudi menyebut bangsa-bangsa kafir itu anjing, haram. Tapi perempuan itu mengerti penuh keletihan Yesus, mengerti bagaimana beban Yesus. Dan perempuan itu menjawab, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Perempuan itu katakan, saya ini bukan anjing jalanan. Sekalipun saya dikatakan anjing, saya ini bukan anjing jalanan, tapi anjing yang dipelihara di dalam rumah, anjing yang bagian dari keluarga. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kalau engkau hanya melayani orang-orang Israel, baik, tapi aku bukan bagian yang harus dibuang dari kehidupan Israel. Aku adalah anjing rumahan, bagian dari keluargamu. Layanilah aku juga seperti engkau telah melayani Israel. Anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Mendengar itu, Yesus menjawab kepadanya, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Mendengar ungkapan iman bahwa perempuan ini begitu beriman kepada Dia, berkuasa atas Israel, berkuasa untuk menyembuhkan anaknya yang non-Israel. Akhirnya Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu. Yang keluar dari mulut perempuan itu iman, bukan makian, bukan kemarahan, bukan kebencian, bukan reaksi negatif, tapi iman. Dalam bagian sebelumnya, Yesus sedang diskusi dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat soal Yesus tidak cuci tangan, dianggap itu najis. Lalu Yesus mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban, tapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itu yang menajiskan orang. Jadi bukan yang masuk yang najis, yang keluar
yang kotor dari hati, yang kotor itu yang najis. Tapi ini yang keluar dari perempuan itu bukan yang najis, melainkan apa? Iman. Ungkapan iman. Maka Yesus mau menggambarkan ini satu hal yang luar biasa. Orang yang biasanya disebut najis, tidak layak, tapi sekarang malah menyatakan iman yang sedemikian rupa. Hai ibu, besar imanmu. Yesus mengalami visi yang baru melalui wanita Kanaan ini. Yesus disegarkan. Tadinya dia sudah lelah, dia sudah tidak mau melayani orang Kanaan yang dianggap kafir. Tapi sekarang dia membuka hatinya, dia melayani perempuan ini, dan dia disegarkan hatinya. Nah, Bapak Ibu dan saudara kasih, dalam hubungan antara Muslim dan Kristen di Indonesia, melalui relasi antara Yesus dengan perempuan Kanaan ini, Anda sebagai orang Kristen membayangkan siapa? Anda yang perempuan Kanaan atau yang Yesusnya? Saya tanya, Anda biasanya membayangkan diri Anda sebagai Yesusnya atau perempuan Kanaannya? Halo? Siapa? Biasanya bayangkannya sebagai Yesus ya. Tapi hari ini saya mau mengatakan kita itu lebih mirip yang perempuan Kanaannya. Orang-orang Kristen di Indonesia ini yang dipandang najis. Betul enggak? Sunat. Ya kan begitu ya, macam-macam itu kan menunjukkan najis, haram. Maka di dalam politik hidup bersama seringkali bagaikan Yesus yang tidak mau melayani perempuan Kanaan, teman-teman kita yang Muslim itu juga menutup hati. Orang Kristen orang pantas tidak dilayani. Jadi yang dilayani mereka ya dalam politiknya hanya politik diskriminatif. Kalimantan misalnya, yang digelontor duit Kalimantan Selatan, yang mayoritas Muslim. Kalimantan Tengah, enggak. NTT, kemiskinannya dahsyat. Papua, Anda tahu sendiri, puluhan tahun Indonesia merdeka, jalan kereta api aja nggak muncul-muncul. Jangankan Papua, Kalimantan, Sulawesi juga nggak muncul-muncul. Politik yang ada adalah Jawa yang makmur. Tapi di sana dibiarkan, sudah pokoknya dikeduk kekayaannya, Freeport dan sebagainya. Tapi tidak ada dana yang masuk untuk pembangunan di sana. Jadi ada politik diskriminatif. Sementara kita harus akui orang-orang Kristen itu jangan menganggap diri kaya. Enggak. Orang-orang Kristen itu jauh lebih melarat. Anda lihat kantong-kantong kemelaratan itu banyak di daerah-daerah Kristen malah. Nah, tugas kita seperti perempuan Kanaan itu, ya Tuhan, tolonglah, kasihanilah aku. Kalau mereka katakan tidak, kami akan lebih ngurusi diri kami sendiri. Segarkan, jangan biarkan mereka memiliki visi yang sempit. Tugas kita sebagai orang-orang Kristen adalah membuka kerendahan hati, mengajak untuk melihat ini tanggung jawabmu yang mayoritas. Kami ini sebagai bangsa kita itu harus bersama-sama membuat Indonesia baru yang penuh sejahtera. Jangan terus hanya ngurusi diri sendiri. Tetapi mari perhatikan daerah-daerah yang tertinggal ini, terutama Indonesia Timur yang rusak sama sekali. Supaya betul-betul ada satu visi yang baru, yang segar,
yang membuat mereka melihat, iya ya, kenapa kita harus musuhi, kenapa harus diskriminatif, sehingga mereka juga mereaksi dengan negatif. Mereka juga kemudian penuh dengan semangat untuk perang, bukan rukun. Kalau kita dapat menyegarkan visi dari teman-teman kita yang mayoritas, kalau kita bisa menggandeng tangan mereka, kalau kita bisa dengan segala kerendahan hati mengakui keberadaan kita, mereka akan dari Yesus-Yesus yang memberkati Indonesia, betul-betul membawa Indonesia maju di masa depan. Hari ini paradigma kita perlu dibuka, diubah. Sebetulnya mereka adalah Yesus-Yesus yang harus bertanggung jawab, dan bukan Yesus yang tidak peduli kepada yang minoritas, kepada yang dianggap kafir, kepada yang dianggap di luar dari diri mereka. Mereka harus betul-betul dari rahmatan lil alamin, bukan rahmatan hanya untuk agama mereka. Dan kita yang Kristen dengan kerendahan hati, jangan kemudian sana sikapnya diskriminatif, kita tidak perlu harus nyembah-nyembah atau nunduk-nunduk, kita tidak perlu harus ngerepek-ngerepek. Kalau mereka ngajak perang, kita perang. Enggak. Sikap kerendahan hati, sikap untuk memberi visi bersama yang menyegarkan, mengajak untuk kerjasama dengan baik. Barangkali itulah yang harus mulai kita tekankan. Itu memulai dari usaha kita untuk benar-benar juga bersedia untuk tidak diskriminatif. Usaha kita untuk mau membuka hati dan pintu kita. Kadang-kadang saya juga mempersoalkan itu. Sekian tahun yang lalu kita DKI sudah mulai merancang. Makin tahun nanti beasiswa kita makin kita perbesar. Kita buka kesempatan untuk teman-teman, anak-anak teman kita yang muslim, supaya mereka juga dapat. Bapak ngurusi anak EDW yang kasih orang sahid ya. Apa suruh ngurusi yang muslim? Anak-anak kita aja banyak yang belum dapat beasiswa. Mau sampai kapan? Tentu kita perlu melihat anak-anak kita yang kekurangan, tapi kita perlu buka pintu. Dan dengan kesediaan kita penuh kerendahan hati, membuka pintu, menyegarkan visi bersama, sehingga akhirnya bisa terlihat Indonesia baru yang tidak diskriminatif dan yang saling merangkul, yang rukun, dan yang menuju kepada kesejahteraan dan keadilan bersama. Itu cita-cita kita. Moga-moga Tuhan memberkati kita semua. Amin.